Astagfirullahaladzim. Nah ini nih, ini hal-hal yang sangat kita hindari, kita takutkan. Ujung-ujungnya seperti itu. Nah pas banget nih saya mau bahas sama Ustadz Syam. Siap. Ustadz Syam mohon izin. Nah mungkin bagi sebagian orang itu adalah apa ya namanya emosi yang mungkin tidak bisa dikontrol gitu ya. Betul, Jadinya emosi juga sesaat. impulsif aja, Betul. betul. Tapi nauzubillah min zalik gitu, jadinya takut kita tuh nggak bisa mengendalikan emosi kita, akhirnya terjadi Tidak hal-hal bisa seperti itu. mengendalikan ya. Betul, nah itu dia nih. Ustadz mohon izin, saya pengen bertanya menurut pandangan Islam, adakah cara terbaik ketika kita dihadapkan dengan pasangan kita kalau misalnya selingkuh itu memang berat, tapi ada nggak sih menurut sudut pandang Islam bagaimana? Ketika berada di posisi ibu yang kita dianggap diselingkuhi nih. tersangka tapi dia korban. Korban tapi tersangka. Korban dong. Bingung Pelaku tadi bingung Iya, tadi kan. benar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Silakan. guru-guru Ustaz Maulana, Bunda Tuti, Mas Iya, Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Dengan alasan apapun manusia yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh melakukan kejahatan. Karena meskipun kita dijahati itu adalah urusan hukum, biar Allah yang menghukumnya, biar agama yang menghukumnya, atau biar negara yang menjatuhi hukuman kepadanya. Kita sebagai orang yang beriman tidak boleh membalas suatu kejahatan dengan kejahatan yang lainnya. Meskipun diperbolehkan dalam hukum misalnya ini adalah kezaliman yang dibalas dengan kezaliman. Tapi dampak buruknya akan begitu panjang. Satu kezaliman dibalas dengan kezaliman, dibalas lagi dengan kezaliman, dibalas lagi. Karena tidak akan pernah ada putusnya. Maka subhanallah bukan hanya layangan yang putus tapi ada juga yang harus kita putuskan. Apa yang kita harus putuskan? Suatu keburukan. Maka kalau ada perbuatan buruk yang terjadi, ada kejadian buruk yang terjadi kepada kita, apa yang mestinya kita lakukan yang pertama? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Maka dalam Al-Quran berkaitan sedikit dengan yang namanya kasus yang tadi kita lihat atau yang namanya layangan putus tadi. Maka subhanallah yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita sudah mulai mencurigai, ijtanibu katsiran minadh-dhann, kurangi atau hindari yang namanya berprasangka. Jadi yang kita dahulukan adalah praduga tak bersalah. Sebagaimana hukum yang berlaku di negara kita. Praduga tak bersalah itu kalau misalnya kita dengar cerita daripada orang. Mungkin enggak seperti itulah. Orang waktunya selalu sama dengan saya. Orang tiap malam dengan saya, suami saya. Orang tiap siang dia video call saya. Maka kurangi yang namanya atau hindari, minimalisir sesuatu yang bisa membuat kita curiga kepadanya. Jangan karena udah ada dengar seperti ini, kita malah semakin overthinking atau negative thinking kepada pasangan kita tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Itu kalau belum terjadi. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian besar daripada berprasangka adalah dosa. Setelah berprasangka biasanya orang ngapain? Memata-matai. Maka jangan memata-matai. Kemudian setelah itu apalagi biasanya dilakukan? Barulah menggibahi atau menuduh atau memfitnah. Karena biasanya berawal daripada prasangka buruk. Ingatlah bagaimana Allah katakan saya sesuai prasangka hambaku. Maka kita harus mengenal yang namanya ada yang namanya ketika kita menanamkan di dalam alam bawah sadar kita bahwa kita ini selingkuh, ini selingkuh, ini selingkuh. Maka itu bisa jadi beneran terjadi. Kenapa? Karena kita sendiri yang memikirkan itu. Maka hindari dulu prasangkanya lalu kita menghindari yang namanya mencari-cari kesalahannya. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam Islam tidak mengajarkan overthinking. Betul, apalagi melakukan kekerasan. Apalagi kejahatan dibalas kejahatan gak akan ada habisnya nanti. Waduh, Masya Allah. Kuncinya serahkan semuanya pada Allah. Betul. Masya Allah.